Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan podcast RS Islam Aminah Blitar dengan saya Etika Ramawati selaku host podcast hari ini. Nah, di sini kita kedatangan narasumber yaitu Mbak Pratiwi Wulansari SST. Mbak Pratiwi bisa memperkenalkan diri? Ya, perkenalkan saya Pratiwi Wulansari, ahli gizi Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Ya, terima kasih ya Mbak Pratiwi atas kehadirannya hari ini. Nah, di sini kita akan mengupas sedikit tentang stunting. Nah, sebelumnya mungkin ada sebagian dari sobat sehat di rumah yang mungkin belum paham sebenarnya apa itu stunting. Mungkin Mbak Pratiwi bisa menjelaskan sedikit tentang apa itu stunting? Ya, jadi stunting ini lagi ngetren ya Mbak Etika ya. Stunting ini merupakan salah satu masalah gizi yang ada di Indonesia. Jadi gambaran stunting itu merupakan anaknya itu pendek. Jadi yang terlihat awal itu anaknya pendek, tetapi bukan hanya pendek saja. Jadi stunting itu dapat mempengaruhi di perkembangan otaknya juga, di perkembangan motoriknya juga. Jadi masalah stunting ini itu terjadi sejak dalam masa kandungan sampai anak itu biasanya berusia 2 tahun gitu. Terus untuk penyebabnya sendiri itu biasanya penyebab utamanya apa, Mbak? Stunting pada anak. Jadi penyebab stunting pada anak itu penyebab utamanya adalah kekurangan masalah gizi kronis itu. Masalah gizi kronis yang dialami sejak dalam kandungan. Makanya itu ada yang disebut 1000 hari pertama kehidupan. Jadi gizi ibunya saat mengandung anaknya itu mungkin ada kekurangan. Jadi misalnya ibunya itu menderita anemia seperti itu. Lalu tidak teratasi sehingga melahirkan anak-anak yang nanti menjadi stunting seperti itu. Tetapi penyebabnya ketika nanti anaknya sudah itu misalnya sudah lahir. Nah, pemberian ASI eksklusif yang tidak maksimal misalnya itu juga bisa. Lalu saat memulai empasi, makanan yang diberikan itu kurang memenuhi nilai gizinya. Jadi makannya mungkin banyak tetapi gizinya tidak tepat gitu juga bisa menjadi salah satu penyebab stunting. Nah, tapi bukan hanya dari makanan saja ya, mungkin ada juga penyakit bawaan yang sehingga menyebabkan anak itu stunting itu juga ada gitu. Untuk tandanya sendiri, untuk tanda anak stunting yang bisa dikenali sejak awal itu biasanya apa, Mbak? Kalau tanda anak stunting itu yang paling bisa kita lihat pertama itu adalah pendek. Jadi anaknya itu lebih pendek daripada anak seusianya seperti itu. Bisa dilihat dari kurva pertumbuhannya mungkin. Jadi saat anak lahir itu kan kita biasanya membawa ke fasilitas kesehatan ya. Mungkin ada di rumah sakit juga, di rumah sakit kita itu bisa. Di puskesmas atau di posyandu itu bisa diukur pertambahan berat badan dan tinggi badannya itu sesuai dengan usianya atau tidak seperti itu. Nah, tapi yang terlihat tidak hanya pendek saja. Ketika dia sudah memasuki masa sekolah misalnya, akhirnya dia menjadi kurang fokus, misalnya seperti itu, kurang fokus, terus belajarnya lebih lambat daripada anak seusianya, atau bisa juga biasanya lambat bicara, seperti itu juga ada. Terkait stunting sendiri ini sebenarnya bisa disebut penyakit atau bukan, Mbak? Sebenarnya bukan penyakit yang menular ya, juga bukan penyakit yang disebabkan oleh virus atau bakteri, tetapi disebabkan oleh masalah gizi yang kronis itu tadi. Nah, tapi ada juga stunting itu yang disebabkan karena penyakit tadi juga ada. Tapi meskipun bukan penyakit, stunting ini dapat menyebabkan efek yang sangat panjang gitu. Jadi kalau misalnya di 2 tahun pertama itu tidak teratasi, itu kalau misalnya dia di atas 2 tahun itu sudah sangat sulit sekali untuk mengatasi stunting. Jadi memang lebih baik stunting itu diatasi sebelum 2 tahun itu tadi. Kalau misalnya di atas 2 tahun karena sulit itu tadi, dia jadi efeknya mungkin setelah dewasa juga akan terlihat gitu. Meskipun bukan penyakit, dia akan membawa efek yang panjang nanti ke depan. Ini usia yang paling rentan buat kena stunting itu biasanya usia berapa, Mbak? Usia yang paling rentan ya sejak dalam kandungan tadi. Jadi 1000 awal kehidupan tadi. 1000 awal kehidupan sejak dalam kandungan sampai dia usia 2 tahun itu tadi. Itu usia yang paling rentan anak bisa terkena stunting. Jadi dari gizi ibunya yang tidak terpenuhi. Lalu ketika lahir ASI-nya tidak tercukupi. Lalu makanan yang dikonsumsi ketika sudah memulai empasi itu tidak memenuhi gizinya, itu juga bisa menjadi penyebab stunting itu sendiri.
Nah, ini Mbak terkait stunting. Ini ada nggak pencegahan selama kehamilan mungkin buat mengurangi risiko stunting itu? Ya, jadi ada. Jadi sejak awal kehamilan itu nutrisi ibu harus terpenuhi. Minum tablet zat besi misalnya, minum tablet zat besi, makan makanan yang bergizi, lalu jangan lupa untuk memeriksakan kehamilan paling tidak selama kehamilan itu 6 kali ke fasilitas kesehatan gitu supaya dapat mengetahui pertumbuhan dan perkembangan janinnya itu sudah sesuai atau tidak, seperti itu. Karena kadang ada ibu hamil itu tidak diperiksakan, ternyata anaknya yang lahir mungkin kecil daripada seusianya, seperti itu. Jadi itu bisa menjadi awal mula terjadinya stunting itu. Karena nanti kalau misalnya tidak teratasi kan dia ngejarnya jadi sulit ya Mbak ya. Misalnya berat badan lahirnya itu BBLR di bawah lahir normal, di bawah 2,5. Nah itu dia untuk mengejarnya menjadi normal kan harus lebih ekstra daripada anak yang lahirnya sesuai, seperti itu. Terus ini kan terkait pemenuhan gizi yang seimbang ya. Ini makanan yang baik untuk mencegah stunting itu apa aja Mbak kira-kira? Makanan yang baik untuk mencegah stunting itu harus makanan yang lengkap, nutrisinya harus seimbang. Kalau dulu kita mengenal 4 sehat 5 sempurna, itu sekarang kan sudah tidak ada lagi. Jadi itu sekarang itu gizi seimbang. Gizi seimbang itu makanan harus lengkap, komposisinya terdiri dari karbohidrat. Karbohidrat itu didapat dari nasi, misalnya ubi, jagung. Nah, itu salah satu sumber karbohidrat. Lalu protein. Protein itu ada protein nabati dan protein hewani. Kalau untuk anak-anak itu kita utamakan protein hewaninya. Jadi anak-anak itu sangat membutuhkan protein hewani yang sangat tinggi. Jadi dibandingkan dengan protein nabati dan serat, anak-anak itu butuh protein hewani, seperti itu. Lalu protein nabati tadi misalnya tahu tempe itu ya Mbak. Lalu ada sayur itu sebagai sayur dan buah itu sebagai sumber vitamin dan mineral. Itu salah satu komposisi makanan yang lengkap. Jadi tercukupi tadi karbohidrat, protein, lemak, mineral dan vitaminnya. Lalu jangan lupa minum air putih minimal 8 gelas sehari, seperti itu. Itu terkait makanan ya. Terus untuk anak-anak itu kan masih dengan ASI, itu kan berperan penting juga buat pencegahan stunting. Itu perannya itu seberapa besar Mbak ASI buat pencegahan stunting sendiri? Jadi ASI itu kan makanan utama bagi anak sampai usia dia 6 bulan. Nah, di dalam ASI itu kan banyak sekali antibodi yang tidak kita dapatkan dari susu formula ya. Jadi memang kita upayakan untuk anak-anak itu adalah pemberian ASI eksklusif itu selama 6 bulan. Jadi di ASI itu karena dia ada antibodinya, lalu di situ dia sebagai sumber utama dari anak itu tadi. Jadi kalau bisa ya memang ASI diberikan selama 6 bulan eksklusif itu tadi. Jadi nanti setelah 6 bulan baru kita berikan makanan pendamping yang lengkap sesuai dengan tahapan usianya, seperti itu. Terus ini untuk orang tua mungkin barangkali baru menyadari, oh anakku ini indikasi stunting. Itu langkah pertama yang bisa diambil orang tua itu seperti apa? Jadi untuk langkah pertama, yang pertama orang tua jangan panik. Karena kalau sudah panik biasanya kita untuk berpikir itu susah ya. Jadinya jangan panik, kita bawa di fasilitas kesehatan. Jadi misalnya seperti Rumah Sakit Islam Aminah Blitar ini, itu dibawa ke dokter anak untuk dilakukan pengukuran. Jadi diukur tinggi badannya, berat badannya sesuai usianya, itu apakah benar anaknya mengalami stunting atau tidak. Nanti setelah diukur kita bisa lihat, oh ternyata misalnya anaknya stunting gitu ya. Lalu kita beri terapi yang sesuai atau kita beri edukasi yang sesuai untuk ibunya, seperti itu. Untuk orang tuanya terutama, jadi untuk ayah dan ibunya, supaya membantu anak ini untuk tidak stunting. Jadi dari segi gizinya kita beritahu, nanti mungkin ada vitamin apa tambahannya itu juga kita beritahu di situ gitu. Tadi terkait buat orang tua, langkah awal orang tuanya ya. Terus untuk kita yang bekerja di layanan kesehatan sebagai tenaga kesehatan, itu nanti peran utamanya itu seperti apa buat pencegahan stunting sendiri Mbak?
Jadi peran kita sebagai tenaga kesehatan di masyarakat itu pasti banyak juga ya Mbak ya. Jadi yang pertama kita bisa memberikan edukasi gizi untuk ibu hamil dan keluarganya tentang makanan yang bergizi, makanan yang seimbang, dan suplementasi zat besi seperti itu. Yang kedua kita dapat memantau pertumbuhan dan perkembangan anak yang datang ke rumah sakit kita seperti itu. Lalu memberikan konseling laktasi karena di kita juga ada konseling laktasi, jadi supaya anak-anak itu terpenuhi ASI eksklusifnya seperti itu. Oke. Itu tadi beberapa peran sebagai nakes ya Mbak. Terus untuk layanan di RS Islam Aminah ini sendiri, apakah ada layanan atau program khusus untuk mengatasi anak dengan stunting itu sendiri Mbak? Ya. Jadi kebetulan di rumah sakit kita ini ada paket stunting yang akan diberikan kepada anak-anak stunting itu nanti selama 6 bulan. Jadi selama 6 bulan itu kita akan pantau pertumbuhan anaknya dari berat badan, tinggi badannya. Kita lihat apakah dia itu benar-benar stunting atau tidak, itu yang pertama. Jadi sebelumnya itu anak-anak dengan stunting ini datang dulu ke dokter anak, kemudian nanti ketika sudah terdiagnosa stunting diarahkan ke poligizi, lalu di poligizi ini kita akan memberikan terapi yang sesuai untuk anak-anaknya, karena setiap anak stunting itu kan pasti beda kebutuhannya. Jadi kita akan beri terapi dan kita akan beri pendampingan selama 6 bulan. Itu jadi ini merupakan paket baru yang ada di Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Untuk layanan poligizi di RSI Aminah sendiri ya Mbak, itu apakah harus dengan indikasi ini aku ada mungkin hiper atau hipo nutrisinya gitu? Apakah harus yang dengan kasus seperti itu atau mungkin semua yang untuk harian, konsultasi harian terkait gizinya itu bisa konsul ke poligizi itu sendiri? Konsultasi di poligizi itu bisa semua ya, jadi kita tidak membatasi. Jadi misalnya dari anak-anak sampai mungkin lansia itu bisa konsultasi ke poligizi Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Tapi pasti dengan indikasi ya Mbak. Jadi misalnya kalau tadi anak-anak nutrisinya kurang itu bisa konsultasi, atau obesitas itu juga bisa. Lalu misalnya ada penyakit misalnya seperti diabetes, jantung, stroke itu juga bisa konsultasi di poligizi Rumah Sakit Islam Aminah Blitar. Atau bahkan kalau hanya untuk pengaturan pola makan saja itu kita juga bisa melayani. Karena kebetulan di kita kan ada catering juga. Nah, jadi kita juga melayani catering mulai dari empasi sampai usia lanjut itu kita ada seperti itu. Mungkin ada nggak pesan khusus dari Mbak Tiwi buat sobat sehat yang ada di jadi pesan khusus buat sobat sehat RS Islam Aminah Blitar itu yang pertama adalah untuk para remaja, terutama remaja putri, itu supaya mencukupi kebutuhan nutrisinya sedari remaja, supaya dia terhindar dari anemia, makan makanan yang bergizi, menjalankan pola hidup yang sehat, supaya nanti ketika remaja putri ini menjadi ibu, dia melahirkan anak-anak yang tidak stunting. Jadi sejak remaja sudah terpenuhi gizinya, nanti ketika hamil juga terpenuhi, lalu ketika anaknya lahir itu juga sesuai dengan berat yang seharusnya. Pertama seperti itu. Jadi nanti ketika itu semua sudah terpenuhi, maka insya Allah itu tidak akan melahirkan generasi-generasi yang stunting. Nah, kurang lebih seperti itu layanan poligizi dan catering RS Islam Aminah Blitar. Nah, demikian podcast kita hari ini. Untuk layanan dan informasi seputar RS Islam Aminah Blitar bisa langsung menghubungi via WhatsApp call center RS Islam Aminah Blitar. Sekian, sampai jumpa sobat sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.